Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang resusitasi neonatus. Sebelum melakukan resusitasi neonatus, lakukan persiapan sebagai berikut. Beritahu keluarga kemungkinan terjadi asfiksia dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh keluarga. Bu Bidan, tolongin anak saya udah kesakitan banget, tolongin dulu lah Bu Bidan, kasihan suaminya udah meninggal. Ibu tenang dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Duni. Tadi saya dan asisten saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak ibu. Saat ini anak ibu akan melahirkan anak pertama di usia kehamilan 35 minggu. Seharusnya anak ibu melahirkan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas lengkap untuk merawat bayi-bayi yang lahir sebelum 9 bulan. Karena bayi yang lahir sebelum 9 bulan, jika lahir, dikhawatirkan si bayi tidak mampu bernafas seperti bayi yang lahir pada umumnya, karena memang paru-parunya belum matang dan sempurna. Tapi nanti ditangani kan Bu Bidan jika kenapa-napa. Jika bayinya lahir menangis, itu kan harapan kita. Tetapi jika bayinya tidak menangis, itu tandanya bayi pernafasannya terganggu dan perlu bantuan oksigen untuk bernapas. Mudah-mudahan saja dengan alat yang saya punya, bayi bisa terbantu pernapasannya. Tetapi, jika usaha kita tidak berhasil, maka bayi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Gimana Bu? Apa Ibu setuju? Iya Bu Bidan, saya setuju. Pokoknya tolong bantu semampunya Bu Bidan saja. Jika harus dirujuk, maka saya bersedia. Baiklah, kalau begitu silahkan isi surat pernyataan ini ya Bu. Persiapkan ruangan hangat dan terang. Persiapkan tempat resusitasi yang datar, rata, cukup keras, dan bersih. Letakkan gulungan kain setebal 5 cm untuk mengganjal punggung bayi yang dilapisi kain. Persiapkan lampu sorot dengan jarak 60 cm dan dinyalakan menjelang persalinan. Langkah selanjutnya yaitu persiapan alat. Alat yang kita butuhkan untuk melakukan tindakan resusitasi yaitu alat pelindung diri, gulungan kain, topi untuk bayi, 2 lembar kain bersih dan kering, jam tangan, oksimetri, nasal kanul neonatus, balon sungkup resusitasi neonatus, stetoskop bayi, alat suction bayi, dan obat-obatan jika diperlukan, serta oksigen dan alat untuk suction. Pelaksanaan resusitasi neonatus. Yang pertama, menggunakan APD yang terdiri dari celemek, penutup kepala, masker, gugel, sepatu boot jika diperlukan. Gunakan celemek terlebih dahulu. Kemudian penutup kepala,
kemudian menggunakan masker, dan gunakan Google. Siapkan sarung tangan steril yang akan dipergunakan setelah kita mencuci tangan. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan air mengalir kemudian keringkan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan melakukan 6 langkah cuci tangan. Bilas tangan dengan air sampai siku. Kemudian keringkan dengan menggunakan tisu kering. Gunakan sarung tangan. Nyalakan infan warmer atau lampu sorot serta letakkan kain bersih sebanyak 2 helai di bawah lampu sorot supaya kain hangat sebelum bayi lahir. Segera setelah bayi lahir, lakukan penilaian apakah bayi prematur atau tidak, bayi menapas irregular atau megap-megap atau tidak, tonus otot lunglai atau tidak. Jika tidak, bayi rawat bersama ibu. Jika ya, lakukan langkah awal resusitasi. Jika ada mekonium, lakukan suction setelah bayi lahir. Jika jawaban ya, lakukan langkah awal resusitasi. Pastikan langkah awal dilakukan kurang dari 30 detik. Adapun langkah awal tindakan resusitasi yaitu menjaga bayi tetap hangat dengan mempertahankan selimut yang melingkupi tubuh bayi. Mengatur posisi kepala dan leher bayi menjadi sedikit tengadah atau setengah ekstensi untuk membuka jalan napas dengan mengganjal bahu bayi dengan lipatan kain. Menghisap lendir dimulai dari mulut kurang lebih 5 cm, kemudian hidung kurang lebih 3 cm. Mengeringkan dan melakukan rangsang taktil dengan cara mengeringkan muka, kepala, tubuh bayi dengan sedikit tekanan. Gosok punggung, perut, dada bayi dengan telapak tangan. Kemudian mengganti kain dan bungkus bayi, biarkan dada bayi terlihat. Atur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi, dan pakaikan topi untuk mencegah hipotermi. Menilai kembali pernapasan bayi, apakah normal, tidak bernafas, ataukah megap-megap dengan memasang monitor saturasi oksigen dan menghitung nadi bayi. Bila bayi bernapas normal atau bernapas spontan dan nadi lebih dari 100 kali per menit, maka letakkan bayi pada dada ibu dan selimuti bayi bersama ibunya dan anjurkan ibu untuk segera menyusui bayinya. Bila bayi tidak bernapas atau megap-megap atau nadi kurang dari 100 atau menangis lemas, segera lakukan tindakan ventilasi bayi. Jelaskan kepada keluarga bahwa bayi memerlukan bantuan untuk memperbaiki fungsi pernapasannya. Lakukan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali
dengan cara meniup pangkal tabung atau menekan balon dengan tekanan 30 cm air sambil mengamati gerakan dada bayi. Jika dada mengembang, maka lanjutkan ventilasi. Jika tidak, maka perbaiki perlengketan sungkup atau posisi bayi. Lihat apakah ada lendir. Jika ada lendir bayi, maka lakukan hisap lendir bayi dengan menggunakan suction. Lakukan ventilasi dengan tekanan positif 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air sambil memperhatikan pengembangan dada bayi. Bila bayi bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap dan pantau kondisi bayi secara seksama. Tetapi jika bayi belum bernafas, maka lakukan kembali tindakan ventilasi. Jika bayi bernafas normal atau tidak menggap-menggap atau bayi menangis kuat, maka lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi bernafas menggap-menggap atau tidak bernafas, maka lanjutkanlah tindakan ventilasi. Lakukan penilaian ulang pada bayi. Jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit dan tidak ada napas spontan, maka lakukanlah ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. Minta bantuan teman untuk melakukan PTV dan kompresi dada. Atur posisi petugas. Petugas pertama berada di posisi kepala dan petugas kedua berada di samping dekat bayi. Lakukan penilaian pada dada, tempatkan jari dengan benar. Kompreksi dilakukan dengan teknik ibu jari, yaitu letakkan kedua ibu jari pada tengah sternum, kemudian tangan melingkari dada dan jari tengah menopang bagian belakang bayi. Tempatkan sungkup wajah secara efektif dan pantau gerakan dada. Lakukan ventilasi tekanan positif sebanyak 15 siklus dalam 30 detik dengan frekuensi 30 ventilasi dalam 1 menit, yang mana satu siklus ventilasi tekanan positif terdiri dari 2 kompresi dan 1 ventilasi. Hitung jumlah kompresi dengan jelas sebanyak 3 kali, setelah itu lakukan pompa. Misalnya 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, dan seterusnya. Setelah itu, lakukan penilaian. Jika dalam 2-3 menit setelah dilakukan ventilasi tekanan positif, bayi belum bisa bernapas dengan spontan dan detak jantung bayi kurang dari 60 kali per menit, maka informasikan kepada keluarga agar pasien dirujuk secepatnya. Jika bayi tidak bernafas spontan setelah dilakukan PTV selama 2-3 menit resusitasi, maka siapkan rujukan. Segera informasikan kepada keluarga bahwa tindakan resusitasi tidak berhasil dan pasien harus segera dirujuk dengan melakukan inform konsen dan mencatat surat pernyataan bahwa pasien bersedia dirujuk ke rumah sakit. Siapkan rujukan dengan memperhatikan prinsip SOP, yaitu bidan mendampingi pasien selama di perjalanan. Pasien terus dimonitoring dengan terus dilakukan resusitasi dengan alat resusitasi. Siapkan kendaraan yaitu ambulan untuk transportasi dengan membawa surat rujukan yang mencatat identitas pasien, diagnosa, dan tindakan yang telah dilakukan. Selama proses merujuk, siapkan obat-obatan jika diperlukan, yaitu epinefrin atau adrenalin. Keluarga diberikan pengertian dan dimintakan inform konsen untuk rujuk dengan menyiapkan KTP dan uang atau jaminan kesehatan untuk mendukung proses perawatan selanjutnya. Ibu, mohon maaf ya, segala tindakan untuk menyelamatkan bayi sudah kita lakukan, tetapi tidak ada usaha nafas dari bayi dan nadinya semakin melemah sampai tidak ada. Tindakan resusitasi dan rencana rujukan yang telah didiskusikan sebelumnya ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan. Saya nyatakan tanggal 17 Januari tahun 2023 pukul 7.00
baiknya beristirahat dan makan makanan yang bergizi agar cepat pulih. Langkah selanjutnya yaitu merapihkan dan membersihkan alat-alat dan kembalikan ke tempat semula. Melepaskan sarung tangan dan alat pelindung diri, kemudian lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai siku. Melakukan pencatatan dan pelaporan. Membuat catatan yang lengkap dengan mencantumkan tanggal dan waktu bayi lahir, kondisi saat bayi lahir, jam mulai resusitasi, tindakan yang dilakukan selama resusitasi, kapan bayi bernapas spontan, hasil tindakan resusitasi, dan asuhan pasca resusitasi yang telah